Kainnya kan kain yang santung, Mas. Ini kan santung. Oh iya, masih warna. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya sederhana aja. Kita melihat bakat dari anak-anak seperti apa, kita carikan instrukturnya, terus kemudian ya berjalan gitu aja kegiatan. Jadi tidak melulu dari awalnya itu harus berbicara kegiatan ini dananya dari mana, yang sebenarnya itu kan mindset lama. Ya, ternyata itu bisa diubah dengan kekuatan pertemanan karena instruktur-instruktur itu ternyata secara sukarela bersedia untuk membantu men-sharingkan ilmunya, sehingga ada beberapa kegiatan-kegiatan itu malah instruktur itu mereka malah ikut bantu mencarikan dana, misalnya kalau untuk bahan baku atau apa yang dibutuhkan, mereka pun juga ikut tergerak untuk membantu. Kalau dari instrukturnya itu terus terang bukan dari Kampung Dadap Sari aja. Malah dari berbagai daerah, misalnya kayak desain grafis itu Mas Anggit itu dari Jogja. Kebetulan saya kerja di salah satu startup sosial media di Jogja, jadi desainernya di sana. Oh, jadi Mas Anggit dari Jogja ke Solo buat ngajarin mereka gitu, Mas ya? Ya, 2 minggu sekali ke sini terus belajar bareng teman-teman di sini. Nah, terus awalnya itu gimana, Mas? Cerita awalnya masalah kan Mas Anggit tiba-tiba tahu rumah baca, kenal dengan mereka, itu awalnya gimana, Mas? Dari teman-teman kelas Sufi, dulu tuh ada kelas Sufi, terus ketemu teman-teman mau bikin rumah baca di Sangkra, terus kebetulan ada program belajar desain grafis. Nah, kebetulan ya, Mas Anggitnya juga bisa. Pengen berbagi ilmu lah sedikit-sedikit ya. Gitu, Mas ya. Akhirnya pertemanan, Mas ya, di sini nih, Mas ya. Kemarin gitu. Jadi sistem yang saya berlakukan di sini pun selain sederhana, itu tergantung dari pelatih sendiri, ya, untuk menjalani ini seasik mungkin. Kemarin gitu. Jadi hampir dikatakan mereka itu ikhlas, tanpa beban, dan tentunya asik, semacam kayak gitu. Malah yang lebih ajaibnya lagi itu malah yang instruktur bahasa Inggris itu malah dari Hungaria. Dia udah 2 tahun di sini ngajar anak-anak untuk ngajari bahasa Inggris. Living in the jungle, the forest, monkey, yeah, good. If you ask me what I want to show for the world how this community is going or working in here, because it's a really cool thing to collect the kids and give them knowledge, different kind of knowledge, because they have a lot of activities like they are doing batik, learning batik, or playing instruments, singing, learning computer stuff and learning English also. Ya, saya bukan pelatih ya, saya punya keahlian membatik, saya pengennya nge-share, membagi sama adik-adik di Sangkra ini. Sebenarnya bukan khusus untuk adik-adik Sangkra, umum. Oh gitu. Iya. Jadi kan untuk proses batik kan sebenarnya ada tahap-tahapannya, Mas ya. Yang pertama kali di rumah baca ini kan mungkin baru 2 bulan ya, Mas ya. Baru 2 bulan kan saya ngasih kan baru tahap dasar ya. Iya, dasar. Dari dasar itu dari dia cara memegangnya canting gitu, seperti itu. Jadi untuk nanti dia bisa gambar apa-apa itu yang penting pertama dasarnya sudah benar dulu, seperti itu, Mas ya. Kalau bicara rumah baca mungkin hanya lihat buku, baca di situ. Seperti perpustakaan. Nah, lebih ke perpustakaan. Ternyata dari itu berkembang ide-ide. Mulai ada kursus, ada penyuluhan tentang narkoba, itu bekerjasama dengan WPA kami. Ada pemutaran film-film dan sebagainya. Ya kita hanya sifatnya memfasilitasi, butuhmu apa kita bantu, karena duit mungkin kita ya keterbatasan dana, tapi kalau mereka ternyata sudah pintar mencari hal-hal itu untuk mengembangkan diri. Penggalangan dana untuk tiap-tiap mereka bikin acara itu memang sendiri, Pak ya? Sendiri, kita hanya mendorong. Emang tujuan saya untuk membuat ini
tujuan akhirnya adalah kemandirian. Nah, sejak awal mereka sudah saya tanamkan masalah tanggung jawab. Dari hal yang kecil misalnya ketika instruktur sudah saya dapat, kemudian saya hubungi ke anak-anak semuanya, terus kemudian mereka akan bertanggung jawab akan ke pelatihan itu sendiri. Terus kemudian saya melihat dari tanggung jawab itu juga, mereka juga saya dorong, saya kasihkan beban, kayak contohnya internet. Mereka belajar untuk tanggung jawab untuk masalah operasionalnya. Jangan sampai ini internet keputus. Kemudian TV kabel juga. Dari situ mereka juga saya ajak diskusi, melihat potensi-potensi apa aja yang bisa dikembangkan. Dengan internet itu kemudian dibuatkan semacam usaha jasa pembayaran online. Ya, kami dari Rumah Baca sedang melakukan kegiatan yaitu melarikan pembiayaan tagihan listrik bulanan, dan kami untuk berkeliling ke warga masyarakat masing-masing, lalu kami transaksikan ke Rumah Baca. Dari situ, dari hasil transaksi ya sebesar Rp2.000. Nah, dari Rp2.000 itu nanti bisa untuk bayar internet salah satunya, terus kemudian listrik, terus kemudian pelatihan. Oke, kalau untuk instruktur kita nggak bayar, tapi untuk bahan baku itu kita nggak bisa hindar, kita harus beli. Nah, uangnya itu dari kas, dari hasil pembayaran online. Pelayanannya cukup bagus, ramah. Dan saya sendiri merasa ringan, sebabnya tidak usah ke PLN, dekat rumah saya langsung saya bayar. Ya mungkin cuma ada tambahan 2.000 untuk mengisi kas. Thank you.